Di jantung kota Bogor, terdapat sebuah tempat yang tak hanya kaya akan flora, namun juga berakar dalam sejarah panjang di Indonesia. Ini adalah Kebun Raya Bogor, sebuah kebun botani yang telah menjadi saksi bisu perjalanan bangsa. Dalam perjalanan ini, kita akan mengungkap sejarah Kebun Raya Bogor, beberapa mitos yang menyelimutinya, dan hal-hal populer yang membuatnya menjadi tujuan wisata yang tak pernah sepi. Kebun Raya Bogor pertama kali dibuka pada tahun 1817, merupakan salah satu kebun botani tertua di Asia Tenggara. Didirikan oleh seorang ahli botani asal Belanda, yaitu Dr. Caspar Georg Karl Reinwarth. Kebun ini awalnya dimaksudkan sebagai tempat penelitian tanaman yang penting bagi kepentingan ekonomi kolonial. Tersedia juga berbagai tanaman penting untuk perkebunan seperti teh, kopi, dan rempah-rempah mulai diperkenalkan dan dipelajari lebih dalam. Saat ini, Kebun Raya Bogor juga berfungsi sebagai pusat pengumpulan tanaman dari berbagai belahan dunia, bahkan berkembang pesat sampai memiliki lebih dari 15.000 spesies tanaman yang berasal dari berbagai dunia. Selain berfungsi sebagai pusat penelitian, Kebun Raya Bogor juga menjadi tempat konservasi bagi berbagai spesies langka yang terancam punah. Dengan luas sekitar 87 hektar, kebun ini menjadi salah satu kebun botani terbesar dan terpenting di dunia. Kebun Raya Bogor tidak hanya kaya akan sejarah, tetapi juga penuh dengan fakta menarik yang membuatnya semakin istimewa. Salah satu daya tarik utamanya adalah Rafflesia arnoldii RBR, salah satu tumbuhan yang dilindungi oleh pemerintah dari kepunahan. Tumbuhan ini merupakan endemik Sumatera dan hanya terdapat 33 spesies di dunia. Setelah dilakukan upaya konservasi di luar habitatnya, sejak 16 tahun yang lalu pada awal September 2022, Rafflesia arnoldii RBR muncul beberapa kenop bakal bunga dan salah satunya mekar pada 12 September 2022. Di antara koleksi tanaman yang ada, kebun ini juga memiliki 9 taman yang masing-masing menyimpan keunikan tersendiri. 2 di antaranya adalah Taman Meksiko dan Taman Akuatik, yang lokasinya berdekatan dan sering menjadi tujuan pengunjung untuk melihat kekayaan flora dari habitat yang berbeda. Taman Meksiko dibuka pada awal abad ke-21 sebagai bagian dari upaya Kebun Raya Bogor untuk memperkenalkan keragaman flora dunia. Taman ini menampilkan berbagai jenis tanaman khas daerah kering, terutama kaktus dan sukulen yang berasal dari Meksiko dan kawasan gurun lainnya. Sedangkan Taman Akuatik menampilkan berbagai jenis tanaman air, juga tanaman rawa yang tumbuh di habitat basah. Tanaman ini menjadi daya tarik tambahan bagi pengunjung yang ingin melihat keindahan flora air, sekaligus belajar tentang pentingnya ekosistem perairan. Di area lain, Kebun Raya Bogor memiliki tempat khusus tanaman berbahaya, di mana beberapa jenis tanaman beracun dan tanaman yang memiliki sifat kimia khusus dipamerkan. Tanaman-tanaman ini tidak hanya menarik dari segi biologi, tetapi juga digunakan sebagai objek penelitian ilmiah. Selain dikenal sebagai pusat penelitian dan konservasi, Kebun Raya Bogor sangat terkenal dengan berbagai mitos yang berkembang di kalangan masyarakat. Salah satunya adalah pohon jodoh, sebuah pohon besar yang konon bisa membawa keberuntungan dalam percintaan. Mitos ini menyebutkan bahwa pasangan yang berdiri bersama di bawah pohon ini akan mendapatkan jodoh yang langgang. Terdapat juga jembatan merah. Mitos yang paling terkenal tentang jembatan ini adalah mitos pemutus cinta, di mana pasangan kekasih yang melewatinya akan putus cinta. Mitos ini dipercaya berasal dari kisah tragis orang wanita Belanda yang bunuh diri di jembatan tersebut karena patah hati, dan arwahnya konon masih menghantui jembatan itu.
Di sudut kebun terdapat makam Belanda, tempat peristirahatan terakhir para tentara Belanda yang gugur selama masa kolonial. Banyak cerita yang mengatakan bahwa arwah-arwah mereka masih bergentayangan di sekitar makam. Beberapa pengunjung bahkan seringkali merasakan hawa yang tiba-tiba dingin atau mendengar suara-suara aneh saat melewati tempat ini. Dan yang terakhir ada Danau Gunting yang dipercaya menjadi tempat seorang wanita bernama Gunting mengakhiri hidupnya setelah ditinggal kekasihnya. Konon arwahnya masih menghantui danau ini dan banyak pengunjung yang merasakan aura yang mencekam saat berada di sekitar danau. Sesudah melihat sejarah, daya tarik, dan mitos yang mengikuti Kebun Raya Bogor, sekarang kita akan mendengar langsung bagaimana masyarakat menanggapi semua cerita tersebut. Kalau untuk sejarah Kebun Raya agak banyak sih, cuman ya setahu saya aja ya. Setahu saya dulu itu dari era-era waktu penjajahan Belanda lah tepatnya gitu. Sudah lama sekali gitu. Jadi emang sengaja dibuat ini untuk ya persinggahan. Mungkin dulunya mereka hobi gitu tanaman, jadi aja Kebun Raya gitu ya. Yang saya ketahui, satu di sini ada makam keramat, yaitu istrinya Eyang Prabu Siliwangi yang bernama Ibu Ratu Galuh Mangku Alam. Nah, yang di atasnya itu kepatihannya dari Eyang Prabu Siliwangi yang bernama Mbah Jepra sama Mbah Bahul Senopati. Dan yang sebelahnya lagi yang di atasnya itu ibunya Ibu Ratu Galuh, yaitu yang bernama Ibu Selendang Pakuan Galuh. Mitos-mitos yang di Kebun Raya Bogor ya, tanggapan aku sih gak gimana-gimana sih, cuman jadinya bagus, itu jadi kearifan lokal di kita ya. Cuman banyak sih yang menyangkut pautkan dari leluhur kita aja gitu, kayak istilah Ratu Galuh, terus makam Mbah Japra gitu. Jadi ya aman-aman aja sih gitu. Itu sih masing-masing kepercayaannya manusia ya sayang ya. Intinya kalau kita meyakini di sini tentang adanya mitos ini, kalau memang kerasa ya alhamdulillah, kita syukuri gitu aja sayang ya. Hubungan antara mitos dan daya tarik bagus ya, maksudnya cukup berkesinambungan. Jadi yang penasaran ke Kebun Raya itu bukan hanya ingin melihat tanamannya ininya, tapi dari segi kearifan lokal dan mitosnya pun jadi ada daya tarik juga di sini gitu. Kalau menurut Ibu, yang Ibu rasain ada keberkahannya dari yang kita datangi, terutama di sini ada kan air kahuripan ya. Itu alhamdulillah kalau kita meyakini dari air kahuripan itu bisa menyembuhkan semua penyakit yang kita rasain ya. Meskipun segala misteri dan mitos yang ada, satu hal yang pasti, Kebun Raya Bogor tetap menjadi simbol keharmonisan alam dan manusia. Tempat ini mengajarkan kita untuk menghargai alam, merawat warisan leluhur, dan menikmati keindahan yang hadir tanpa syarat. Dari masa ke masa, Kebun Raya Bogor bukan sekedar hamparan hijau di jantung kota Bogor. Ia adalah saksi bisu perjalanan bangsa dari era kolonial hingga Indonesia modern. Di setiap daun, di setiap batang, dan di setiap bunga tersimpan jejak pengetahuan, kerja keras, dan cinta terhadap alam. Kini Kebun Raya Bogor berdiri tegak sebagai pusat penelitian, pelestarian, dan pendidikan lingkungan, menjadi ruang bagi siapapun untuk belajar tentang harmoni antara manusia dan alam. Dan selama manusia mencintai alam, kisahnya akan terus hidup selamanya.